Ya, dan manis yang ada di rumah, sekarang kita akan kembali lagi untuk melihat live report dari pemakaman Bang Sapri. Kita lihat, ini dia. Ya, silakan keluarkan. Gambar-gambar itu, gambar nisan itu. Masih ada gambarnya, Sas? Masih ada nggak? Itu gimana maksudnya? Gimana ya, gambarnya apa? Kelihatan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Ini gue kalau naik lagi bisa nih, Sas? La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bang Sapri sudah dimakamkan. Dan Sekali proses lagi pemakaman berjalan lancar. Betul sekali, dan sekali lagi kami seluruh host Brownies, seluruh kerabat kerja Brownies mengucapkan turut berduka atas kepergian Bang Sapri. Dan untuk Manis dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan ini, marilah kita kirimkan doa kepada almarhum Sapri Pantun. Insya Allah beliau diterima di sisi Allah. Amin. Amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Kita berdoa. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin selain untuk Bang Sapri, saya dan kita di sini yakin juga bahwa Manis yang ada di rumah ada yang dalam kondisi sakit. Saya ingin membacakan Al-Fatihah kedua kali untuk Manis saat ini, agar kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya. Amin. Dan buat Manis yang ada di rumah yang ingin memberikan donasinya untuk keluarga Bang Sapri, bisa langsung dikirimkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini ya. Ya, dan beberapa waktu lalu saya sempat mengajak adiknya untuk berbicara awal dari Bang Sapri sakit. Ya. Seperti apa kronologinya dalam channel YouTube saya, kita punya tayangannya. Ini dia. Ya. Jadi apa yang diceritakan oleh adiknya ini justru
mungkin saya sebagai orang yang pernah kerja sama nggak tahu deh kalau Ayu. Sapri nggak pernah cerita ya. Iya, nggak ada. Kalau dia sakit Nggak pernah apa ngeluh Nggak ada ya. keluhan sakit Nggak ya. ada ya. Nggak pernah. Dia ceria aja gitu, ketawa gitu. Kerjaannya Dan ya, kelihatannya juga sehat ya Oma, Iya. emang nggak ada apa-apa gitu. sehat. Tapi tahun kemarin kan sama Wendy ya? Iya, masih. Gua buka ya sama lu ya. Buka sama. Itu kan kita suka pesan lontong Iya. sama dia mie. Oh, iya. Jadi itu udah pasti yuk. Jadi setiap hari itu udah pasti. Satu meja tuh bisa pesen 20-30. Berarti kita makan buat siapa juga kan. Karena emang senang rame-rame ya. Jadinya akhirnya kita pesen. Nah, ada tuh kalimatnya dia tuh pas mau menuju terakhir-terakhir gitu. Ya udah Pri, makasih ya. Ya udah ini nggak ada reguler lagi, sampai ketemu lagi ya Pri gitu. Tahu udah Pak, saya mah ketemu lagi apa enggak gitu. Temu lah Pri, mungkin kan tapi posisi dia pada saat itu tahu dia diajak lagi apa Ya, enggak. lebih ke Positif pekerjaan ya, positif positif thinking thinking. saya kan. Iya. Tenang lah ada Mas Eko gitu. Tapi ya mungkin kalimat itu juga akhirnya saya ingat lagi, oh iya mungkin ya gitu. Tapi hari ini tidak hanya saya, Ayu, Wendy, dan Igun saja, tapi sosok yang satu ini adalah sosok yang juga sangat dekat. Bahkan satu ruangan yang sama, tempat yang sama, di backstage yang sama. Kita panggil langsung ini dia, Opi Kumis. Ben, Pan, yuk sehat ya. Makasih Bang Opi ya. Oke, Bang Opi, Ya. ini aku mau kasih lihat untuk manis yang ada di rumah postingan dari Bang Opi saat tahu Sapri meninggal. Innalillahi Ade, sahabat saudara kita Sapri Pantun, lo udah kagak sakit lagi Pri. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang sama lo, insya Allah surga tempat buat lo, amin. Bang Opi, gue yakin lu nulis ini hati lu sedih. Ya, kalau gua kan nih orang yang sama Sapri ini mungkin yang dari awal-awal ya, maksudnya dari pertama ngelenong bareng kan ya, terus dan gue nih memang orang yang tahu percis siapa Sapri. Ya, Dia tuh orang yang Sapri itu punya ilmu tapi dia nggak pelit sama ilmu. Gue tuh bisa pantun sebetulnya banyak dari Sapri. Sampai dia bikin buku kan, Sapri pantun tuh buku pantunnya. Jadi gue belajar pantun apa segala macam memang banyaknya sama Sapri. Banyak belajarnya sama Sapri. Jadi ya buat gue Sapri sebetulnya teman yang ya gue merasa kehilangan lah sebagai sahabat Sapri. Momen apa Bang Opi yang paling berkesan sama Bang Sapri? Gue pernah punya acara dulu sama Sapri di Cirebon. Nah dia tuh padahal dari pihak panitia itu nanya siapa nih pasangannya nih Bang Sapri, ajak Bang Opi aja. Jadi dia tuh sama juga sama almarhum Olga. Jadi kalau apa-apa Opi gitu. Sapri nih. Nggak tahu mungkin dia ada punya kecocokan apa gimana. Jadi gue memang banyak berhutang budi walaupun gue lebih dulu terjun ke dunia ini, tapi gue banyak berhutang budi sama Sapri itu, sama almarhum. tapi kalau aku bilang Bang Opi sama Bang Sapri itu ya tutup sama botol aja. Lu juga begitu, kalau apa-apa pasti nyodorinnya Sapri. Iya. Iya kan? Jadi yang namanya sahabat gitu ya. Iya. Pasti kita yang ngeduluin teman-teman kita duluan. Ini aja gitu. Apalagi ya station gitu ya, pasti ketika Ayu bintang tamunya, tamu surprise-nya paling ya yang diundang kalau nggak Wendy, gue, Igun. Itu pasti kan gitu ya circle-nya. Tapi Bang Opi ini baik off air pun mereka tuh bercanda bisa berdua doang loh. Ya. Di panggung loh yuk. Hiburan off airnya tuh bisa berdua doang, bayangin nggak? Ngelucu berdua doang. Tapi itu jalan aja tuh Bang Opi. Jalan aja. Karena kalau jadi udah apa ya namanya, sudah setelan ya. Jadi kalau dia bicaranya ini berarti gue larinya ke sini udah setelan. Udah gitu. paham ya Bang Paham, Opi. bisa 2 jaman kita Kalau berdua-dua Bang Opi aja. tahu kalau emang akhir-akhir ini Bang Sapri sakit. Gue sebetulnya gini, dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu, Sapri itu kan sebetulnya punya penyakit yang pastinya adalah asma. Asma. Cuma gue kan sebagai, gue bilang Pri, anggap gue abang lu atau anggap gue bapak lu, walaupun secerewet apapun, lu mesti maklumin gue. Karena gue lihat cara pola makan lu nggak bagus. Jadi dia nih biarpun di ruangan AC begini nih,
dia suka ngerasain badannya panas. Dia tuh kalau minum teh manis es sampai gelas gede loh Ben. Udah gitu selesai itu habis, ntar es jeruk. Jadi dia habis itu dia makan gorengan. Ntar nggak berapa lama lagi diminum segala macem lah. Jadi Emang dari pola makannya. iya, ya? jadi dia tuh makannya yang nggak sehat. Iya. Sebetulnya pelajaran juga buat kita nih kan. Kurang Iya. gula deh. Jadi akhirnya mungkin dia sebetulnya gini, sebetulnya Tuhan tuh kan sayang nih sama kita nih. Jadi kalau kita sakit pasti kita dikasih tanda loh. Iya. Betul. Dikasih tanda. Jadi dia nih memang nggak tahu kebudayaan kampung dia apa gimana, gue nggak ngerti deh. Jadi kalau apa-apa dikit kerokin. Apa-apa dikit kerokin. Gue bilang kemarin lu dikerokin, sekarang dikerokin. Berarti lu bukan angin nih. Coba lu periksa dulu deh ke Iya. dokter gitu. Nggak mau dia? Nggak mau, dia nih orang yang paling, ntar kalau gue periksa suka jadi banyak Bang Upi gitu. Jadi dia udah, Makanya kemarin lama bertahan di rumah Iya. dia nahan sakit karena dia nggak mau ke dokter. Iya, jadi sampai tahu- akhirnya emang bener-bener udah nggak kuat, makanya dibawa Baru langsung dibawa, masuk ICU. iya. nah dibawa Iya. ke ruangan ICU itu kan dia akhirnya waktu didorong sama Doli tuh memang ngomong udah nggak Udah ngaco. waktu mau dibawa pertama tuh dia tidur di bawah tangga loh, bawah tangga rumahnya. Iya. Saking nggak maunya. Enggak, iya maksudnya. Apa digerah? Enggak, iya. Tapi begitu dibangunin sama Doli, jangan tidur di sini. Dia bilang itu kamarnya. Jadi udah Halusinasi, udah ngaco. nggak karu-karuan Udah gitu. ngaco. Iya. Oke. Nanti kita lanjut lagi, Bang Opi. Ini kita punya tayangan kompilasi kehidupan dari Bang Sapri. Ini dia. Bang Sapri tinggal di sini pas udah jadi artis atau pas sebelum jadi artis Bang Sapri? Sebelum jadi artis, dari dulu emang kerjanya di sini dari masih kerja kuli bangunan. Mana rasanya suka dukanya punya suami Bang Sapri? Dari nol sih emang, dari nol banget ya. Nemenin dia dari susah banget. Sampai nggak punya uang sama sekali juga pernah gitu. Kita makan nasi sebungkus berdua. Menurut Bang Sapri sendiri arti keluarga buat Bang Sapri itu apa? Keluarga itu memang kalau buat Bang Sapri itu emang buat merawat kita ya. Kayak ada istri kita untuk nanti udah tuanya. Siapa yang merawat kita, karena biar bagaimanapun istri kita yang pertama lah yang bakal ada di diri kita gitu. Makanya saya terima kasih sama istri saya yang ini udah nemenin saya dari mulai nol sampai seperti ini. Itu aja, makanya alhamdulillah mau nemenin dari mulai susah sampai Benar. seperti ini, tetap bertahan sampai punya ini nih, Sherin Alana nih. Iya, benar. Udah gede. Jangan lihat sekarang, lihat dulu waktu gua pagi bangun tidur gua buka jendela lu lagi. Jadi ini mungkin buat semua manis tahu kalau Sapri sebelum jadi artis Sapri pernah menjadi driver Wendy. Enggak, jadi Bukan driver, gua juga nolak kalau drivernya begini. Apa? di kantor cleaning service. Cleaning service. Ngepel, nyuci mobil sebelah kanan doang biar lihat. Oh, ada. Enggak, dari lu cleaning. Sorry. Lu nggak profesional lo. Nggak profesional. Bukan nggak profesional. Jadi ada meja. Kan kita ngeliatnya dari atas. Ada meja Kalau kantor. kiri itu Nggak nggak kelihatan. kelihatan. Kalau kanan kelihatan. Kelihatan. Jadi nyucinya kanan mulu. Kiri mau buluk. Juga yang gue ceritain waktu itu gue mau kawinan, gue minta jas masukin ke lemari. Nah temennya dia. Dua orang. Sama-sama botak, sama-sama gak ada otak. Oke. Jadi itu yang spontanitasnya dia juga yang pasti kita kangen ini ya. Bang Opi, kalau ngomongin sama Sapri ini baik syuting on air atau off air tetap lucu ya? Oh iya Sapri sih, nggak usah pakai tungguin ada kamera Sapri sih. Biar kita langsung ngobrol aja juga dia udah, wah, apa aja dikata dia sih. Cuma dia orangnya begitu, memang orangnya dia mau nyubit tapi juga apa nggak cegukan gitu, Nggak cepet ngambek nggak ya. cepet ngambek dia. Iya. Lah sekarang berapa tahun tuh palenya gua aurin bedak. Berapa tahun palenya? Iya, berapa tahun. Gua aurin bedak. Habis gua aurin bedak tadi belakang panggung ampek. Ngapa Bre? Banyakan bedak nih. Gitu. Ampek Sesak. dia. Iya sesak dia. Banyakan bedak. Wah gue sih emang udah sehari-harinya sama Sapri udah nggak bercanda udah selalu aja. Oke, baik. Jadi itu kesehariannya Bang Opi ya udah sama Sapri aja gitu. Ya, betul. Ya.
Jadi kedekatan sama keluarga juga dekat ya Bang? Dekat, gue sama keluarga dia semua dekat. Dari yang almarhum bapaknya juga gue pernah kenal dekat. Semua hampir, karena gue memang lebih sering dulu ke rumah Sapri. Lebih sering. Nah, aku mau panggil bintang tamu yang satu ini juga salah satu sahabatnya Sapri. Dan terakhir, Sapri sempat berpamitan dengan sosok yang satu ini. Dan bekerja sama dalam satu buah sinetron bareng ya. Ini dia Bopak Castello. Assalamualaikum. Mana? Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya. Gimana? Bopak. Ini bisa ceritain Pak? Kan Bopak satu sinetron bareng kan? Iya. Sama Sapri ya? Iya, sejarahnya sih bisa kerja bareng kan kemarin tuh Pak Peri ini kan minta rujukan pelawak siapa sih yang bisa Terus? Main di sinetron ini di yang istilahnya nambahin kok toko-toko komedi lah. Waktu itu yang diajuin tuh 3. Ada Bang Opi Kumis, tentunya kita ngajuin Boyen sama Sapri. Nah keputusannya waktu itu sih kalau Bang Opi, gue enggak katanya nominalnya beda lah gitu. Harganya mahalan deh. Iya. Sayangnya Akhirnya ini. kita rujukin langsung ke Sapri. Ke Sapri. Sapri, Bang Peri. Pokoknya Sapri sama Boyen. Kalau Boyen lama juga main sama Bopak, Sapri juga gitu. Karena kita udah kenal banget sama Sapri. Ya oke, deal gitu. Nah awalnya dia tuh mulai main jadi tokoh tuh dagang sekutang. Kita bilang harus ada perubahan cerita nih, dia harus tukang ojek. Karena biasa mobil bisa ketemu sama kita lah gitu kan. Nah Bopak kan di situ tokohnya sebagai orang kaya, sombong. Nah si Sapri itu kan tukang ojek. Nah akhirnya dapat julukan dari si Sapri, Bopak dipanggil Pak Kaya. Udah berjalanlah proses syuting jalan normal, pertama normal. Tapi sadar nggak sadar Bopak melalui perjalanan sama Sapri tuh happy terus sampai Bopak nggak senang. Pri lu seneng ya Pri ya kerja bareng sama gue ya? Senang Pak Kaya senang kata gitu. Udah senang. Nah mulai volume kerja itu tidak menentu kan. Karena kan dia biasa TV play itu kan bisa hitung-hitungan paling sejam 2 jam pulang. Nah ini pulang pertama dia jam 3. Jam 4 tuh belum kelihatan ngap-ngap dia tuh. Kan Bopak sama Sapri juga kan kalau kerja sama. Ngap juga kan kalau malam apa capek lari sedikit juga dua-duanya ngos-ngosan tuh. Bengek Pak. Iya kayak anjing pelacak gitu, cak. Nah kita nggak sadar. Mungkin ini apa sih cerita pas separuh perjalanan mulai dia ngeluh. Nah kita sebagai sahabat kan Tina, udah sabar. Udah tenang aja nanti masalah naskah nanti kita obrolin lagi. Kalau bisa lu 5 scene lu bisa pulang, 5 scene bisa pulang kan gitu. Tapi ada sinyal-sinyal tertentu dari dia suka mamerin apa ya? Pak, gue sekarang udah punya ambulan jenazah. Ambulan jenazah. Serius lu Pri, mana? Nih lihat nih ambulan jenazah. Gue beli sendiri, gue modif sendiri. Terusnya gue kerjasama sama RW dan RW itu seneng gitu. Nah kita dari situ juga terus kan. Udah gitu katanya. Gue mulai ini nih Pak katanya. Mulai capek. Nah terakhir pas episode masuk di episode 80 seharusnya dia kan cuman dua scene. Malam dipanggil. Kok datang lagi balik lagi. Ternyata di balik itu cuman datang ke kita duduk di base camp dan nangis. Kan Bopak nggak biasanya teman-teman ngeliat dia nangis atau apa kan gitu. Tiba-tiba Pak Kaya, Sapri nggak sanggup. Pak Kaya, Sapri minta maaf. Daus, Sapri minta maaf ya Us. Sapri udah nggak sanggup. Sapri udah nggak kuat, Pak Rete. Nah Bopak kan kaget ngeliat dia. Pri, udah jangan begitu.
lu kalau nggak sehat udah pulang aja. Bukan begitu Pak Kaya, kan Pak Kaya yang manggil ke sini, Daus yang ke sini. Sapri jadi nggak enak gitu. Ya, nggak boleh begitu Sapri, udah tenang aja. Pokoknya nanti kita obrolin di tim, nanti kita minta naskahnya dikurangin gitu Bang. Ternyata dari obrolan itu obrolan terakhir buat kita sama teman-teman. Malam dia pulang kan, paginya ke rumah sakit. Nah bapak kita masih komunikasi tuh sama si Doli. Dol, coba periksa, tanya ke rumah sakit. Ini Bang Bapak ini baru mau dibawa ke rumah sakit. Enggak, tanya lagi. Sampai tahu dia ada gula darah kali. Karena Bapak kan penasaran. Karena waktu itu kan di lokasi pun dia makannya tuh nggak kontrol. Tidur, habis makan dia tidur. Minum es, tuhnya palanya digini-giniin es gitu. Nah kita kan sebagai teman sedih begitu. Aduh Pri, lu jangan begitu Pri, jaga ini. Nah akhirnya pas dapet informasi, pas didiagnosa sama dokter, dia ada gejala katanya gula kering, terus ginjal, terusnya penyumbatan darah di otak, karena kan oksigen itu tidak menyalur ke otak begitu. Sampai informasi yang selanjutnya lagi tuh, malam kita masih telepon, Daus telepon sama Doli. Dol, gimana keadaan? Ini Bang lagi dibacain, lagi di apa? La ilaha illallah gitu, dengar gitu. Pas jam 18.30 meninggal. Jadi banyak kenangan-kenangan dari Sapri, sampai kita sama Sapri sepatu juga. Dia cerita sama Bapak, "Nih sepatu beli di mana, Pri?" Ini kan ada saudara gue tuh yang Kang Loa, sepatunya bagus. Gue naksir juga nih, Pri. Yaudah gue beli aja deh, masih ditahan tuh. Udah beli buat dandan gue orang kaya. Nah akhirnya warisan dari Sapri tuh Bapak celana, kembang-kembang didandanin sama dia tuh, rajin. Sama sepatu dulu gitu yang panjang. Udah berapa jual? Akhirnya belilah tuh 300, bayar tuh 300. Kok dia mau ngasih gitu? Udah kita pakai lah, dandanin, dia seneng. Nah begitu Pak Kaya tuh, cakep tuh Pak Kaya, ya kan gitu. Udah di situ kita sedih, kita temen sampai sekarang, Daus sampai sekarang masih stres di lokasi, udah nggak nyaman kita syuting, ya kan. Kayak begini akhirnya kita kan terus sama tim juga pengennya jangan sampai kejadian lagi. Kalau kita syuting sampai malam kan gitu. Tapi ya nggak bisa lah, karena kan kondisi stripping, tidak ada stok, ya resikonya kayak begini. Ya. Oke, dan memang Sapri ini kalau setiap datang ke Brownies, Ayu selalu minta dipantunin karena itu identik juga. Ya. Sapri sama Ayu itu juga identik, ya. Kita punya tayangannya, ini dia. Baju korpi taruh lemari. Cakep. Digunting-gunting bajunya. Cakep. Sapri sadar diri, biar Ayu Ting Ting bukan jodohnya. Bener ya, Yuk? Bener. Makan rujak buahnya dibanting. Makannya sama Melani duduk di sawah. Anak Haji Rojak yang namanya Ayu Ting Ting mulai hari ini udah jadi pacar gua. Buat Ayu, Abang Sapri. Ada pantun nggak? Iya, anaknya Haji Rojak. Mamanya Bilkis. Yang bakalan jadi bini gua. Oke. Yuk, gimana yuk? Sering dikomentarin. Sering dipantunin. Iya lah Oma, kan emang dari dulu kan kita kerja bareng dulu Oma. Dia emang ngeliat cewek cantik siapa aja gitu. Iya Bang Opi, ngeliat cewek cantik pasti dia pantunin, gak cuma Ayu. Itu yang paling Kalau gue mah apa aja yang lembek, pisang lembek lah iya, di gue. semua kan Oma ditarik, diapain. Tapi dia prepare loh kalau pantun tuh. Oh, prepare. Dia minta orang properti, gue mau pantun ini, lu siapin ini. Ada propertinya ya Oma? Iya. Tapi percaya nggak percaya, band kita, Kura-Kura Band, juga menjadi bagian sejarah dari Sapri. Awal-awal Sapri terjun ke dunia lawak. Kenapa? Yang acara yang gue bilang tadi itu. Segar. Yang Segar waktu dia jadi Celetukan. Oh berarti lu udah lama ya? Lama. Tapi kayak pemain baru ya, pemainnya. Oke. Nanti kita akan ngobrol lagi sama semuanya, ya. Udah lama loh ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan manis.